Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bali. ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut bacaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, teman-teman semua, Pak Komar, saya baru bisa memulai kegiatan pada 8.35 ya. Eh, Baik, Pak. saya baru sampai tadi di ruangan, sudah ada yang menunggu antrian ternyata. Baik, Pak. Itu risikonya ya, Pak. Iya, betul Pak. Kalau tidak ditandatangan nanti tidak berjalan operasionalnya. Baik, Pak. Saya minta maaf, tapi ya nanti ya, Pak, saya keluar agak cepat. Oh iya, siap-siap Pak. Hmm. Baik, untuk kelas RD, ya, kelas RD gimana kemarin belajar mandirinya? Kemarin sudah diinstruksikan ya, minggu lalu. Halo, kenapa sunyi sekali? Halo guys. Adityo Wahyudi. Gimana Adityo? Ya Pak, kemarin baru mencoba mempelajari rangkaian Ordi 2 Pak. Masih berusaha untuk memahami Pak sebenarnya sih untuk Ordi 2. Orde 2 masih belum paham. Oh, kalian belum masuk ke e-learning ya? Belum Pak. Astaga. Bentar. Sekarang silahkan dibuka web browser kalian atau e-learning kalian. Masuk ke kuliah.itera. Lalu cari tentang rangkaian elektrik 2. Ya, rangkaian elektrik 2. Dan kode yang dapat digunakan adalah, saya juga lupa. Sudah buka kalian rangkaian elektrik 2? Oh, ini dia. Untuk passwordnya bisa masukkan di kolomnya menggunakan teks yang saya kirimkan ya. Oh, ada yang bisa? Ada yang terkendala? Passwordnya kan bisa gunakan eh, teks yang saya kirimkan ya melalui chat. Bisa, Pak. Sudah masuk? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Udah, Pak. Oke, di sana tentu kalian bisa lihat ya materi tentang rangkaian order 2, kemudian ada analisis kondisi tunak sinusoidal dan seterusnya. Nanti silahkan dipelajari berdasarkan modul yang ada di sana.
ya. Di next, kalau dipelajari sudah, next lagi nggak apa-apa. Nanti itu setiap materi yang ada di perkuliahan kita, saya upayakan untuk selalu masuk di sana, gitu ya. Oke, sudah tampak semua ya? Ya, saya akan coba membahas. Tadi ada yang bertanya tentang masih bingung di rangkaian orde 2. Oke. Kelas RD mungkin termasuk kelas yang tertinggal ya. Kita sempat mencoba untuk mengganti hari perkuliahan, namun sepertinya masih terkendala ya. Kira-kira mau kapan kita coba untuk pergantian ini? Karena kalau tidak nanti kalian yang akan kewalahan mengejar ketertinggalan dari kelas lain. Oke, ya ini. Saya coba share screen ya. Mudah-mudahan sudah muncul ya layar kalian ya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Baiknya gimana nih? Ya, tidak terganggu tampilannya? Tidak, Pak. Oke, saya menaruh foto ini biar kelihatan. Ya, di rangkaian orde 2 yang perlu kalian pahami di rangkaian orde 2 itu adalah kalian perlu kenalan dulu nih. RL, RC ketika sumber bebas, lalu ada RL, RC dengan posisi seri, dan ketika ketiganya ini komponen RL dan C mendapatkan step response. Dengan kalian memahami karakteristik dari RLC dengan sumber bebas, baik itu kondisi seri maupun paralel, dan dengan sumber mendapatkan pemicu berbentuk step, kita akan mengetahui respons dari rangkaian RLC yang kita miliki. Kenapa kita perlu untuk memahami karakteristik dari komponen ini? Silakan, saya ingin dengar dulu dari kalian. Kenapa kita perlu memahami karakteristik dari RLC? Ada yang tahu? Duh, kalau diam semua kita tutup nih kelasnya nih, nggak apa-apa. Berarti saya asumsikan sudah paham semua. Oke, Josephine, silakan Josephine. Kalau menurut saya sendiri Pak, itu kalau alasan kita harus memahami karakteristik dari rangkaian LC itu biar nanti pas kita kayak merangkainya, maksudnya
aplikasinya itu nggak terjadi error gitu loh Pak, nggak terjadi kayak korsleting gitu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Oke. Menurut Josephine, biar nggak ada korsleting gitu ya. Oke. Bisa dimengerti. Ada hal lain yang perlu kalian pahami. Kenapa kita perlu kenalan dengan RLC? Semua sifat-sifat ini, ya. Kalau kalian belajar di single order, tentu kalian akan mengetahui tegangan yang akan dihasilkan, arus yang akan dihasilkan ketika terdapat komponen RL atau RC. Dia hanya sendiri-sendiri. Nah, di second order berarti itu ada L dan C tergabung secara bersamaan. Baik itu dengan mekanisme seri maupun dengan mekanisme paralel. Ya. Kenapa kita perlu mengetahui? Dengan kita mengetahuinya, kita bisa mengetahui karakteristik nanti rangkaian kita. Oh, kalau dengan bebas sumber yang terjadi adalah terdapat redaman. Tahu redaman nggak? Oh, yang terjadi kalau kalian belajar di RE1, gelombang DC, arus DC itu datar. Kemudian di second order kita mulai melihat bahwasanya ada perubahan. Perubahannya beda-beda tentu ya. Sudah mulai tidak datar lagi gelombangnya. Nah, makanya di sini kita mulai kenalan nanti ada R, L, R, C. Mau kita bentuk RLT config ataupun P konfigurasi. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya coba perdalam dari kalian, di sini sudah jelas nih, kita punya RLC di dalam satu siklus sederhana. Nah, mungkin kalian kan bertanya-tanya, ini kenapa kok ada D2I, DT kuadrat, R per L, DI, DT, dan seterusnya. Sekarang kita coba menerapkan teori yang sudah kalian terima di RE1. Ya. Sebentar, saya siapkan space-nya dulu. Oke. Dengan rangkaian seperti ini, yang saya tanyakan adalah bagaimana atau hukum apa yang paling tepat menganalisis rangkaian ini. Hukum ya yang saya katakan ya. Hukum di rangkaian elektrik satu ada hukum apa aja? Nah, gitu aja deh pertanyaannya saya ganti. Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 terus Mesh, supermesh, node, supernode. itu teknik analisis. Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 terus Hukum Ohm. hukum Ohm. Jadi di RE1 kalian sudah mempelajari tuh beberapa hukum. Hukum Ohm, hukum Kirchhoff, ya, KCL ya, Kirchhoff Current Law, atau hukum Kirchhoff Voltage Law. Jika rangkaiannya seri seperti ini, akan lebih mudah atau lebih tepat kita menganalisis dengan cara apa? Mesh ya Pak. Kok mes? Hukum. Kita masih pakai hukum. Hukum Kirchhoff 2 bukan, Pak? Kirchhoff, Pak. Hukum Kirchhoff 2 tentang apa? Induksi elektromagnetik, Pak. Nah. Oke, persamaan untuk hukum Kirchhoff 2.
persamaan hukum Kirchhoff adalah Jumlah GGL ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. jumlah Jumlah GGL atau gaya gerak listrik ditambah jumlah dari arus dikali hambatan sama dengan 0. kok jumlah ya? Saya kok agak loading. Sorry, saya ke next. Tadi gimana? Jumlah, pelan-pelan. Jumlah Jumlah Halo. dari GGL atau gaya jumlah dari gerak GGL. Oke, sama dengan ditambah ditambah. sama dengan Saya highlight bentar. Jumlah GGL, kemudian apa? ditambah sigma I kali R. Sigma I kali R. Gimana sih ini? Emang kalian belajar kayak gini ya? Sigma I sama dengan 0 bukan, Pak? Sigma I Jumlah sama semua dengan arus sama dengan 0. 0. Ini untuk apa? Hukum Oke. Kirchhoff kedua, Pak. Tentang KCL. Iya Pak, tentang KCL. Oke. Terus hukum Kirchhoff 1? Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Loh, lah bedanya apa sama yang sebelumnya tadi? Bedanya jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar dengan jumlah arus di dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Bedanya apa? Pak, izin membenarkan jawaban teman-teman yang tadi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau tadi yang hukum Kirchhoff 1 itu sigma I1 sama dengan sigma I keluar. Lalu kalau yang hukum Kirchhoff 2 itu dia jumlah arus aljabar arus ditambahkan dengan GGL sama dengan 0, Pak. Itu apa dong berarti? Sigma P sama dengan 0. Jadi hukum Kirchhoff itu ada sigma V sama dengan 0 dan sigma I sama dengan 0. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, berarti itu sama dengan jumlah arus di dalam rangkaian tertutup adalah 0. Dan ini akan lebih tepat jika kita berurusan dengan rangkaian paralel. Sedangkan ini lebih tepat untuk rangkaian seri. Bisa dimengerti ya? Nah, kita punya rangkaian R, L, dan C. Berarti
sederhanakan langsung saja. Kita punya VR, kita punya VL, kita punya VC, itu sama dengan 0. Kan gitu ya. VR, rumus VR itu apa aja sih? VR? Guys, hukum Ohm nih. VR, I Dikali R. IR, Pak. I kalikan dengan R. VL, I dikali L. I dikalikan L. VC, I dikali C. I dikali C. Sama dengan 0. Gini. Lalu kalau kita melihat seperti ini, ada R, L, dan C, sama-sama dengan model yang sama seperti itu. Apa perbedaannya antara resistor, induktor, dan kapasitor? Saya tarik mundur deh ke R1. Apa perbedaannya resistor, induktor, dan kapasitor? Kalau mereka tidak beda, kenapa harus dibedakan? Dari segi fungsi, Pak, kalau menurut saya. Oh, fungsinya apa bedanya? Kalau resistor itu dia lebih kayak menghambat arus listrik, lalu kalau yang kapasitor dia menyimpan, dan kalau yang induktor itu menyimpan juga, Pak. Menyimpan juga. Berarti induktor dan kapasitor sama? Beda, Pak. Beda, Pak. Ahmad Krisna, ini resen. Gimana Ahmad Krisna? Ya, Pak, baik, Pak. Izin dijawab. Untuk kapasitor sendiri, itu dia menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, Pak. Untuk induktor, dia menyimpan energi juga, tapi dia dalam bentuk medan magnet. Sedangkan untuk resistor atau hambatan, dia menghambat aliran arus listrik dalam satu rangkaian. Oke, nice Ahmad Krisna. Berarti apa perbedaannya? Kalau induktor tadi akan membangkitkan dalam bentuk medan magnet, kalau kapasitor akan dalam bentuk medan listrik. Ya kan? Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui besarnya tegangan di dalam induktor yang nantinya akan menghasilkan medan magnet? Dia akan sangat tergantung dengan apa? Maaf, Pak, boleh diulang nggak, Pak, pertanyaannya? Oke, saya pelan-pelan ya. Bagaimana cara kita mengetahui besarnya tegangan di induktor yang nantinya akan menjadi medan magnet? Bagaimana? Izin menjawab, Pak. Hmm? Itu lebih kayak mengalihkan antara arus listrik sama dengan induktansi induktor itu sendiri. Tadi katanya membangkitkan medan magnet. Ingat, induktor itu bisa membangkitkan medan magnet
landasannya seperti apa? Dia sangat bergantung dengan apa? Izin menjawab, Pak. Hmm? Induktor dapat membagi medan magnet melalui kumparan seperti solenoida, toroida, dan kawat yang melingkar gitu, Pak. Oke. Sehingga kalau Lalu, misalnya dialirkan listrik, dia bakal menghasilkan medan magnet. oke. Tadi berdasarkan kumparannya ya. Ini kumparan. Ini kumparan. Medan magnetnya kuat yang mana? Yang atas, Pak. Dengan arus yang sama ya. Kita asumsinya arusnya sama. I. I. Kenapa yang atas? Karena jumlah lilitan yang di atas lebih banyak daripada jumlah lilitan yang di bawah dengan arus yang sama. Oke. Berdasarkan jumlah lilitan saja, arus itu ngalirnya seperti apa sih? Kita misalkan arus itu kita asumsikan sebagai bola ya. Ink color. Saya berikan ini bola. Bola-bola elektron. Bola elektron ini akan mengalir ke dalam sebuah induktor A dan induktor B. Kira-kira siapa yang lebih cepat sampai di titik sini? X. Elektron mana yang lebih cepat? B ya. Elektron B yang lebih cepat. Kenapa elektron B lebih cepat? Karena lintasannya lebih ringkas. Jadi terdapat perbedaan waktu kan antara arus yang mengalir di dalam induktor baik di A maupun di B. Sehingga perbedaan waktu tersebut akan menentukan besarnya medan magnet. Tadi kalian sendiri yang bilang katanya, induktor yang di A lebih kuat. Nah, jika bakal munculnya persamaan untuk mengetahui besarnya tegangan di A itu dapat dari tegangan. Nah, ini kita ukur tegangannya di A. Itu kita perlu tahu berapa besarnya induktornya, L. Tadi kita berbicara tentang arus dan waktu. Berarti kita ingin mengetahui besarnya arus setiap waktu. Perubahan besarnya arus setiap waktu. Ya, karena itu, ya, ya, ya Pak. ya silakan Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak Komar. Oke, kita lanjut. VL, L, DI per DT. Itulah kenapa ketika kita ingin mengetahui besarnya tegangan di induktor, itu akan sangat berpengaruh adalah besarnya induktor itu sendiri dikalikan dengan besarnya arus setiap satuan waktu. Oke, sampai sini. Pernah lihat persamaan ini nggak kalian? Pernah nggak? Pernah? Di RE1. Oh, di ada satu. Berarti nggak asing dong dengan itu kan ya? Oke.
sekarang kapasitor. Kita punya kapasitor. Mungkin satunya akan lebih lebar. Kapasitor itu tadi sudah disampaikan oleh teman kalian bahwasanya dia akan bersifat untuk menyimpan energi. Menghasilkan medan apa tadi? Kalau induktor menghasilkan medan magnet, kapasitor menghasilkan medan Medan listrik. medan listrik. Dan listrik, Pak. Pinter gitu loh. Nah, berarti kalau kita ingin mengetahui besarnya arus yang mengalir di dalam kapasitor, berapa besarnya arus? Sama, kita perlu tahu berapa sih besar kapasitornya dulu, kapasitansinya. Nah, kapasitor ini kalau sudah penuh, dia akan bersifat open. Kan gitu ya? Iya, Pak. Iya. Oleh karena itu, kita akan mengetahui besarnya tegangan setiap waktu. Kurvanya mereka berbeda. Gitu ya. Ini untuk mencari arus, ini untuk mencari tegangannya. Lalu gimana kalau kapasitor ingin mencari besarnya tegangan kapasitor? Ya C-nya tinggal pindah ruas, berarti tinggal 1/C, ya kan? DT-nya pindah ruas. Kan gitu. Kalau bingung ya diintegralkan, jadi integral I dt. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Sebelum saya hapus. Nggak ada ya? Aman. Aman, Pak. Oke, berarti ini persamaan kurang tepat ya. Kita perbaiki. Sekarang kita sudah dapat untuk masing-masingnya. VR, IR, I kalikan dengan R. VL sama dengan tadi apa? VL? L? L dikali DI per DT. DI per DT. Kalau besarnya VC? 1/C integral I DT. I DT sama dengan 0. Kan gini ya? Iya, benar. Betul. Nah, cara sederhana yang dapat kita lakukan yaitu kita hilangkan dulu per DT-nya. Ini kan ada DI per DT ya. Berarti sama-sama dikalikan 1/DT. Ya, kan gitu ya. Ya enggak? Atau diturunkan, nggak bisa dong pakai dikalikan 1/DT. Diturunkan terhadap DT. Maka kalau kita turunkan dia satu tingkat, berarti menjadi R itu konstan DI per DT, terus L D per DT, kan gini ya. Ini dari DI per DT. Kemudian ditambah, ini kita turunkan satu tingkat, 1/C masih konstan, D per DT dari integral I DT sama dengan D per DT dari 0. Sederhanakan lagi, RDI per DT ya, ditambah
LD kuadrat I per DT. DT juga kuadrat ya. Oke. Plus 1 per C masih utuh D per DT dari integral I DT, berarti hasilnya adalah I. Ini adalah sama dengan 0. Karena kita sudah punya ini, kita rapikan. Jadi L DI kuadrat, DI kuadrat tadi. D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R DI per DT ditambah 1 per C dikalikan I sama dengan 0. Kalau kita ingin menghilangkan konstanta L di depan, ini ya, L di depan, secara sederhana berarti kita dikalikan 1 per L. Yang sini kali 1 per L, ya, dikurung. Yang di sini dikali 1 per L. Maka dia akan bisa menghasilkan D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R per L DI per DT ditambah 1 per C L I sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah mendapatkan persamaan diferensial untuk orde 2 di rangkaian RLC sumber bebas ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Sebelum lanjut lagi. Saya izin bertanya, Pak. Mohon maaf, mungkin bisa ke slide sebelumnya, Pak, yang tulisan sebelumnya. Yang di awal itu kan ada IR ya, Pak, ya? Itu I-nya gimana? Kok bisa ya? Kan kita turunkan 1 per DT-nya. Makanya jadi kita turunkan setingkat terhadap waktu. Makanya dia jadi DI per DT. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sejauh ini mungkin cukup. Sejauh ini cukup. Oke. Nah, kita kan juga pernah belajar ya, bahwasannya kalau kita tetapkan sebuah I arus terhadap waktu IT, itu adalah besarnya A dikali eksponensial dari ST. Dan ini kalau kita lihat dari turunannya, misalkan IT, I aksen T, turunan tingkat 1, kalau eksponensial, jadinya seperti apa ini? A, E, ST, turunannya jadi S, E, ST. I double aksen, turunkan lagi. A, S kuadrat, E, ST. Jangan lupa loh ya ini ya. Nah ini tinggal kita substitusikan nih. Kita punya turunan kuadrat dari I. Kita punya turunan kuadrat dari I.
IT ini juga ini akan setara dengan IO dikali eksponensial min alfa T. Min alfa itu setara dengan ST. Nah, tapi ini saya sederhanakan biar nggak bingung ada min-minnya, kita menjadi ST. Jadi persamaan yang kita tulis ini bisa kita selesaikan menjadi double aksen, berarti A S kuadrat E S T, kan gitu ya? A S kuadrat E S T, aduh kok E S T-nya rata. E S T gitu ya, ditambah RL DI per DT A S E S T ditambah 1 per LC I. Berarti A E S T sama dengan 0. A E S T-nya itu kan sama semua nih ya. Di sini ada A S T, A E S T, A E S T. Berarti kita bisa tarik tuh. A E S T kita kalikan dengan S kuadrat ditambah R per L S ditambah 1 per LC sama dengan 0. Oke. Sehingga kita bagaimana cara kita mendapatkan nilai S? Ini berarti kan akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Nah, ketika dia akan menjadi persamaan kuadrat, cara paling mudah menyelesaikannya dengan apa? Rumus ABC atau pemfaktoran, Pak. Rumus ABC. Oke, sekarang kalau rumus ABC, berarti kan S1, 2. Gitu kan ya? Min B plus minus apa? Akar B kuadrat min 4AC per 2A. Betul? Ya, min B. R per L. Berarti min R per L plus minus akar R per L kuadrat min 4 kali 1 kali C 1 per LC. 1 per LC. Ini dibagi 2 kali 1. Jadi berapa nilainya? Min R per L plus minus Min R per 2L. Ya dong. Plus minus akar apa? R kuadrat per L kuadrat min 4. R per 2L saya kuadratkan. Boleh dong? Min 1 per LC. Ada 4-nya soalnya. Nah, kemudian inilah nanti di persamaan orde 2 dikenal dengan rasio redaman. Kalau yang ini nanti akan dikenal dengan frekuensi natural. Dari sini cikal bakalnya barang itu. Maka nanti kalian akan kenal tuh alfa
itu sama dengan R per 2L, dan omega 0 itu sama dengan akar 1 per LC. Dan karakteristik ini nanti akan menentukan redamannya seperti apa. Ketika alfa akan lebih besar dari omega 0, grafik yang akan terbentuk di output adalah redaman berlebihan atau disebut dengan overdamped. Ketika alfa atau redaman tadi ya, damping ratio sama dengan omega 0, ini nanti akan terjadi adalah critical damped. Sedangkan jika redamannya kurang dari natural frekuensinya disebut dengan underdamped. Kalian bisa kok nanti pulangkan masing-masing nilai tadi ya. Kita punya IT. Tadi kan kita sudah punya IT ya. Nih, IT, A, ST gitu kan ya. Kita bisa melihat nanti kriterianya bagaimana yang terjadi di gelombang ini. Secara sederhana, saya tunjukkan saja alfa lebih dari omega 0, itu disebut dengan over, gelombang yang akan terbentuk ya. Ini terhadap T, waktu. Kemudian in color green. Gelombang 1 seperti ini. Gelombang 2 juga bisa di bawah. Sehingga resultannya itu adalah teredam sempurna. Teredam berlebihan. Lalu ini over. Lalu ketika critical berarti eksponensialnya menungkik ya, menungkiknya tajam. Kemudian bisa saja I yang kedua juga menungkik tajam. Resultannya sangat rendah. Nanti bisa kalian cek ya persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan. Yang terakhir itu adalah under. Nah di under ini terhadap waktu ya, sama. Kita misalkan kalian memiliki gelombangnya adalah seperti ini, teredamnya tidak sempurna. Oke, resultannya berarti nanti adalah sehingga dengan under inilah kita nanti bisa mengenal yang namanya alternating current atau AC. Oleh karena itu, dengan kalian mempelajari orde 2, kalian akan mengetahui cikal bakal rangkaian AC itu ada. Oke, ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan?
Sepertinya belum. Belum. Hmm, belum. Oke, kalau belum kita larikan ke tugas. Ya, tugas. Ini silakan di screenshot ya, saya tidak simpan. Tugas 1 untuk kelas RD. Nanti dikumpulkan di e-learning ya. Saya siapkan wadahnya. Dari yang sederhana dulu deh, dari yang sederhana. Tugasnya adalah sebentar. Kita paling mudah seperti apa ya? Hmm. Oh, ini aja ya. Kita punya rangkaian 1. Ini untuk tim. Enggak usah pakai tim. Ya. Ini sumber. Kemudian ini ada resistor. Ini titik A. Ini stop. Induktor. Ya. Kemudian ini adalah titik B. Kapasitor. Oke, resistor. Ini ya. Ini besarnya adalah 100 volt. Terus di sini adalah besarnya 10 ohm. Di sini besarnya 1 Henry. Di sini besarnya 1/9 farad. Yang di sini 5 ohm. Ya. Ketika T kurang dari 0, berapa besar IO? Nggak usah. Langsung saja saya kasih tahu aja. IO atau I saat 0 adalah 10 ampere. Yang ditanya adalah ketika T lebih dari 0, ya. T lebih dari 0 itu berarti dia posisinya saklarnya bergeser. Oke. Ya, dia bergeser. Berapakah besar IT? Dengan besar WD adalah 1,658 natural frekuensinya. Itu 1, 2. Yang kedua adalah over. Under. Nggak bisa pakai over aja. Yang kedua adalah sumber arus
kemudian saklar terbuka, kemudian resistor, induktor, kapasitor 20 ohm. Kasih 10 Henry aja ya. 10 Henry 4 mikrofarad 4,5 ampere. Oke. Ya. Yang ditanya adalah berapa besar P saat T. Ini itu aja. Cukup jelas instruksinya? Halo? Suara saya terdengar dengan jelas? Pada diam semua. Dengan jelas, Pak. Oke. Jadi seperti itu untuk tugas minggu depan ya, dikumpulkan. Minggu depan kita sudah mulai memasuki materi berikutnya. Jadi silakan dipelajari. Kalau mau ada yang tanyakan silakan ditanyakan di kelas ya. Materi berikutnya yaitu kalian bisa lihat di e-learning. Di e-learning sampai fasor dan hubungan elemen rangkaian 3. 2 aja dulu deh sampai fasor deh. Jadi menyelesaikan RLC dengan step respon sampai fasor. Minggu depan kita diskusi lagi. Saya tidak ingin ada penjabaran materi seperti ini lagi ke kalian. Karena ini masih pertemuan kedua ya dengan saya ya. Betul? Iya, betul, Pak. Pertemuan Iya. kedua. Pertemuan kedua dengan saya. Jadi ya kita PR-nya masih banyak yang harus kita kejar pertemuannya. Intinya minggu depan kita akan berfokus ke materi sisanya dan sinusoid plus fasor. Itu ada di e-learning. Menyelesaikan materi dan e-learning. Dan tentu saja di minggu depan saya tidak akan melakukan penjabaran seperti ini, tapi kita langsung diskusi. Dimengerti? Dimengerti, Pak. Oke. Ada yang ingin bertanya? Ya, Krisna. Ya, Pak, izin bertanya Pak. Jadi kan tadi kita udah dapat tuh Pak rumus dari yang AST dalam kurung S kuadrat per RL, S ditambah 1 per L, C sama dengan 0, itu kan kita ubah menggunakan rumus ABC ya Pak. Kira-kira nanti yang udah dirubah dari rumus ABC itu kita substitusin lagi nggak Pak? Kemana? Ke rumus yang AST tadi Pak. Ke rumus KST. Iya Pak, yang rumus AST tadi kan yang S kuadrat, yang dalam kurungnya itu kita ubah jadi rumus ABC. Boleh, bisa. Tergantung kebutuhan nanti. Apakah kita hanya ingin mengetahui rasio redaman dan natural frekuensinya saja? Atau kita memang akan memasukkan nilai S-nya gitu di dalam perhitungan kita. Ada banyak metode yang bisa digunakan. Makanya di sini saya jabarkan nih. Ada 3 solusi yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan pendekatan kalau itu adalah overdamp. Jadi kan tadi kita ingin mengetahui berapa besarnya alfa dan omega. Nih. Ini ya. Ada besarnya alfa dan omega. Barang inilah yang akan menentukan respons dari rangkaian kita. Responsnya bisa menjadi overdamp,
bisa menjadi critical dam, bisa menjadi under dam. Dan ketiga kriteria ini akan mendapatkan 3 buah juga cara menghitung nilainya IT. Kalau dia overdam, maka persamaan yang bisa digunakan adalah dengan cara ini. Kalau kritikal seperti ini, jika under ini jadi panjang lebar tadi, R per 2L dan seterusnya ini hanya menentukan dia masuk ke mana untuk solusi persamaan diferensial tadi. Aduh, sorry, itu contoh soal. Di PPT ada kok cara-cara ininya. Gitu. Tadi siapa yang tanya ya? Raken ya? Krisna, Pak. Oh, Krisna. Nama kita ada nama Raken ya, kalau saya manggil Raken. Nggak ada. Krisna. Ya, thank you Krisna. Jelas Krisna? Jelas Pak, bisa dipahamin lagi. Terima kasih Pak. Oke, thank you Krisna. Ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup? Silahkan kumpulkan, pelajari. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di minggu depan. Jadi minggu depan kita full diskusi, ya. Tapi pelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan kita diskusikan di minggu depan. Mungkin seperti itu untuk hari ini. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Yang belum join di e-learning, silahkan join. Kalau lupa kodenya, nanti bisa tanya temennya, ya, disimpan kodenya ya. Dan untuk presensi, seperti biasa, presensi dilakukan secara terpusat dari Elektro. Mungkin ketua kelas bisa memimpin untuk sesi dokumentasi. Silakan ketua kelas. Maaf Pak, ini kelas ini belum ada ketua kelasnya Pak. Oh, belum ada Josephine. Benar Pak. Oke. Gini. Ada yang bersedia jadi ketua kelas nggak? Saya bersedia Pak. Oh, Josephine bersedia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Yang Pak. lain? Yang lain ada lagi yang bersedia? Kita buka polling nih kalau lebih dari satu. Saya setuju Josephine, Pak. Nah, iya, ini ya capek ya. Ada lagi? Azma tadi sudah setuju. Ada yang ingin mencalonkan diri lagi? Josi aja Pak. Oh, Jose aja. Yang lain nggak keberatan dengan Jose? Tidak, Pak. Tidak. Iya, Oke. Pak. Ya udah. Tugas ketua kelas sebenarnya sederhana sih Jose. Ketika nanti kelas belum dimulai, kalian bisa Jose bisa konfirmasi ke saya, ya. Saya khawatir juga seperti tadi itu, saya barusan datang sudah ada yang menunggu, jadi saya tidak bisa untuk menolak. Kemudian nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut, dan seperti biasa untuk pertemuan rutin, saya minta bantuan untuk dokumentasi kegiatan kita untuk diunggah di grup. Seperti itu Jose. Jelas? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Oke, silakan ketua kelas bisa dipimpin untuk sesi Jelas, Pak. dokumentasi. Oke. Mungkin semua boleh on cam terlebih dahulu. Oke, dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3.
Lalu slide kedua. Satu, dua, slide kedua. Tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Jose. Ya, tadi kita awali dengan berdoa ya. Pertemuan hari ini kita akhiri juga dengan berdoa agar apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk belajar untuk di pertemuan ke depan. Dan jangan lupa tugasnya untuk diselesaikan. Saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.